Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja bersama dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUNER bekerja sama dengan Pogi dan IDI Surabaya dan menghadirkan staf-staf dari RSUD Dr. Sutomo dan juga Rumah Sakit Universitas Airlangga. Dan telah hadir rekan dulu di tengah-tengah kita yakni eh, dua narasumber yaitu Dr. Jimmy Anwar Anas dan juga Dr. Andi Ardianta, spesialis objin konsultan FAIR, dan nanti akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Hendy Hinarto, spesialis objin spesialis FAIR, dengan temakan yaitu preservasi fertilitas atau fertilitas. Dan seperti biasa nanti kami silakan kepada seluruh peserta bila mana ingin bertanya bisa memanfaatkan fitur Q&A atau kolom chat, atau juga bisa bertanya langsung, berdiskusi dengan kedua narasumber dan juga moderator dengan fitur Q&A atau dengan raise hand. Dan seperti yang selalu kami utarakan, bahwasanya alhamdulillah ini saat ini dari Tanya Apa Saja sudah ber-SKP Kemenkes, jadi tidak lupa nanti kepada seluruh peserta yang sudah mendapatkan email untuk bisa mulai pembelajaran maksimal hari ini jam 23.59, sehingga menyelesaikannya bisa maksimal besok, tapi harus maksimal mulai pembelajaran mulai hari ini untuk nanti bisa dicek di pelataran sehat kurang lebih nanti usai acara sampai maksimal pukul 3 sore sudah bisa ada dicek di pelataran sehatnya. Sekali lagi mohon maaf dalam kali ini Ketua Departemen Dr. Brahmana berhalangan hadir, sehingga untuk mempersingkat waktu kami segera persilakan kepada Profesor Hendy untuk bisa memulai acara. Pada Prof. Hendy kami persilakan. Monggo Prof. Terima kasih host pada acara ini, Dr. Seto, dan juga semua teman-teman panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk teman-teman semua yang hadir pada acara TAS Tanya Apa Saja. Pagi ini, satu jam ke depan ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik sekali. Banyak dibahas, banyak ditulis, banyak didiskusikan, bahkan beberapa acara sudah ditampilkan beberapa ahlinya, yaitu tentang preservasi fertilitas. Dengan kemajuan teknologi terkini, maka semua yang dulu kita tidak pikirkan, saatnya bisa kita pakai teknologi tersebut dan bagaimana untuk perbaikan dalam fungsi reproduksi, dan semuanya akan dibahas pagi ini. Ada dua narasumber yang hadir pada hari ini, yaitu Dr. Jimmy Anwar Anas, SPOG Konsultan FAIR, dan Dr. Wiwit, panggilannya demikian ya, Widya Nugraha, SPOG Konsultan FAIR. Untuk awal mungkin Dr. Jimmy bisa memberikan info sedikit sebelum kita masuk pada diskusi tentang bagaimana atau apa itu preservasi fertilitas, kemudian disusul dengan Dr. Wiwit. Silakan Dr. Jimmy, mulai dulu. Oke, matur suwun Prof. Hendy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan berdiskusi tentang preservasi kesuburan atau preservasi ovarium. Mungkin bisa dibantu slide-nya dari host. Baik, jadi preservasi kesuburan ini saat ini sudah sedang para untuk dibicarakan. Kenapa? Karena yang pertama adalah memang kesuburan seorang wanita itu ternyata berjalan dengan waktu dia akan semakin menurun. Karena umur di atas 35 tahun dia semakin menurun, kemudian itu masih dari sisi umur. Belum kalau di intervensi ada masalah lain, misalnya ada penyakit endometriosis, penyakit kista indung telur, kanker di indung telur, sehingga menyebabkan cadangan sel telur tersebut turun lebih awal dibandingkan dengan usianya. Sehingga pilihan preservasi kesuburan atau preservasi ovarium ini jadi salah satu cara untuk mempertahankan kesuburan seorang wanita. Oke, next. Berikutnya. Oke. Bisa slide show.
Nah, ini jadi memang data yang kami dapatkan di Center Pendidikan ternyata wanita kesuburan ini ternyata memang trennya semakin menurun cadangan ovariumnya, di mana apalagi dengan endometriosis, di mana pasien dengan endometriosis pada usia di bawah 35 itu ada kemungkinan 20% ternyata sudah menurun cadangan ovariumnya. Ditambah lagi kalau dia umurnya di atas 35 tahun, itu resiko terjadi penurunan ovariumnya ternyata lebih tinggi, baik karena kistanya maupun karena dioperasi atau mungkin karena yang next berikutnya. Mungkin bisa slideshow ya. Oke, jadi pilihan-pilihan yang dapat kita lakukan adalah yang pertama kita bisa memberikan obat-obatan yaitu jenis agonis, di mana di sana akan menekan perkembangan dari sel telur sehingga penurunan sel telur minimal dihambat. Kemudian alternatif kedua sekarang mungkin sedang dikembangkan adalah stem cell, cuman memang stem cell ini masih belum dalam taraf pelayanan. Dan yang terakhir yang sekarang sedang dibicarakan adalah tentang kriopreservasi. Kriopreservasi ini mungkin bisa next slide-nya. Kriopreservasi ini di mana apa namanya, salah satu alternatifnya adalah kita membekukan jaringan ovarium semua, kita ambil, kita bekukan, atau kita ambil sel telurnya saja. Tujuannya tadi adalah untuk apa namanya, menghambat penurunan dari sel telur. Lalu siapa saja yang kira-kira bisa ditawarkan? Apakah semua orang yang umurnya sudah mau tua kita tawarkan semua preservasi ovarium, nanti begitu tua bingung ini sel telurnya mau diapain, mau diceplok mungkin. Nah, sehingga memang tidak semua ya, tidak semua, beberapa rekomendasi menyarankan waktu yang tepat untuk menawarkan cadangan preservasi ovarium adalah kalau usianya sekitar di bawah 37 tahun. Di Singapura sendiri memang rekomendasinya umurnya di bawah 37. Kalau sudah di atas 37 memang harus ada informed consent, karena kan kita tujuannya untuk preservasi itu adalah untuk mempertahankan kualitas sel telur. Tapi kalau orangnya sudah tua, maka kualitas sel telur sudah jelek, maka preservasi menjadi masih dipertimbangkan untung ruginya. Nah, kemudian yang mungkin bisa dipertimbangkan lagi, mungkin next saja. Berikutnya. Next lagi. Yang mungkin bisa dipertimbangkan lagi adalah satu, adanya penyakit progresif seperti endometriosis salah satunya, kemudian malignansi, di mana pasien ini akan menjalani kemoterapi, ya, sedangkan umurnya masih muda dan dia belum menikah. Sehingga jadi memang kuncinya memang belum menikah ya. Kalau sudah menikah memang disarankan bayi tabung. Kemudian pada pasien-pasien ini bisa ditawarkan untuk dilakukan preservasi sel telur. Contohnya ini seperti yang di slide ini adalah Turner syndrome pun memang ada beberapa jenis Turner syndrome yang mungkin bisa kita tawarkan ya. Misalnya kalau yang sudah full blown Turner syndrome yang bukan mozaik ya kita sudah ditawarkan ya. Mungkin yang kita tawarkan adalah yang mozaik di mana masih ada fungsi ovariumnya masih kadang-kadang masih normal. Nah, itu mungkin kita perlu tawarkan. Next, berikutnya. Kemudian contoh lain adalah pasien dengan endometriosis yang kerap menyerang dari ovarium sehingga menyebabkan penurunan cadangan ovarium walaupun umurnya masih muda. Di sisi lain orangnya masih belum ada pasangan. Ya, kalau sudah belum ada pasangan ya mau nikah sama siapa ya. Jadi alternatif pembekuan sel telur menjadi salah satu pilihan yang mungkin kita paling tidak mendiskusikan dengan pasien, karena kalau sudah ada sudah ada sarananya, kemudian kita tidak menawarkan, kemudian pasien di selain waktu dia tahu, maka kita bisa nggak masalah. Dulu saya kok nggak ditawari, dok, mungkin. Jadi minimal kita menyarankan. Next, berikutnya. Ini keberhasilannya nanti mungkin dibicarakan oleh dokter lebih detail ya. Jadi keberhasilannya rata-rata sekitar 80% sampai 90% dengan angka kehamilan sekitar 44%, ya mirip dengan bayi tabung biasa. Dan yang kita lihat pada slide tabel nomor 3 itu ternyata semakin tua maka perolehan kemungkinan untuk sel telur tersebut bisa dibuah itu semakin kecil ya, sehingga tadi kenapa ada pilihan kalau memang kita berniat untuk menawarkan reservasi ya minimal umurnya masih relatif muda. Next, terakhir mungkin slide ini. Nah, ini caranya adalah prinsipnya mirip dengan bayi tabung, yaitu pasien dilakukan screening, kemudian menjalani program stimulasi untuk menumbuhkan beberapa sel telur, lalu setelah matang akan dilakukan panen dan sel telur yang didapat akan disimpan.
Oke, mungkin dari saya itu aja, Prof. Mungkin nanti selebihnya bisa ditambahkan. Terima kasih, Oke, matur suwun, Dr. Pak. Jimmy. Mungkin Pak Wiwit, Dr. Wiwit secara singkat bisa menjelaskan. Masih mute. Teman-teman yang bertanya bisa menyiapkan atau menuliskan pada kolom chat atau pada Q&A. Silakan. Baik, nggih. Saya boleh share screen? Mohon izin. Baik, terima kasih, Prof. Oke. Sudah kelihatan? Ya, jelas. Baik, baik, terima kasih. Mungkin ini cukup baru juga, meskipun sudah sering di seminar internasional. Sedikit ingin saya tampilkan dulu tentang fertility preservation. Tadi mungkin untuk menambah yang tadi tulisan dari Dr. Jimmy. Terima kasih, Prof. Hendy, Dr. Jimmy. Selamat siang. Jadi, kenapa sih kita perlu membahas topik ini? Karena sampai saat ini ternyata sudah banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bisa loh kita melakukan kriopreservasi itu, baik itu menggunakan preservasi jaran ovarium, oosit maupun embrio. Dan buktinya eh, teknik yang paling sulit di sini kita lihat sampai tahun 2017 sudah ada laporan sampai 140 kelahiran bayi hidup dari teknik kriopreservasi jaran ovarium. Ini adalah teknik yang paling sulit dibandingkan yang lainnya. Kemudian kita juga ketahui adalah peningkatan kejadian kanker pada usia reproduksi. Ini menjadi dilema buat kita, terutama bagi mereka yang masih ingin hamil. Nah, ini apakah benar-benar problem? Yang ini nanti mungkin akan menjadi indikasi apakah perlu dilakukan kriopreservasi. Itu orang menjalani perawatan kanker, seperti kemoterapi atau radiasi, orang yang berisiko terpapar bahan kimia beracun, kemudian orang yang endometriosis, kemudian orang yang menderita penyakit genetik yang mempengaruhi kesuburan di masa mendatang, dan yang terakhir, mungkin cukup kontroversi juga adalah bagaimana dengan orang yang ingin menunda untuk memiliki anak. Nah, kemudian ini kita sedikit bahas yang pertama tentang kemoterapi. Mungkin ini sebenarnya lebih pada teman saya untuk onkologi. Dan mungkin sedikit saya sampaikan juga bahwa kemoterapi itu ternyata punya toksisitas pada gonad, baik itu dia secara langsung pada ovarium mempengaruhi folikel-folikel yang ada atau cairan ovarium, membuat atersia atau bahkan rusak, kemudian punya dampak seluler terhadap sel-sel selain folikel juga, sehingga juga merusak sel-sel sekitar folikel dan juga dia punya sifat toksik terhadap vaskuler. Tiga hal ini akan kemudian bisa mengganggu atau merusak fungsi dari gonad atau ovarium. Kemudian bagaimana radioterapi? Studi menunjukkan bahwa pada skala tertentu, kita menggunakan skala Gray di sini untuk radiasi, jika mencapai skala 2,5 Gray, itu sudah mulai muncul gangguan fertilitas. 50% dikatakan di sini menjadi mandul atau steril. Pada skala 4 Gray, dikatakan bahwa pada yang usia di atas 40 tahun, 100% wanita ini akan mengalami gangguan steril atau mandul. Di atas skala 5 ini bahkan yang di bawah 40%, 100% wanita akan mengalami kemandulan. Nah, kemudian bagaimana dengan bahan kimia? Dikatakan banyak di jurnal ini zat-zat seperti benzen, karbon disulfid, metal seperti timbal, merkuri, bahkan bahan-bahan farmakokinetika seperti gas anestesi, nitrous oxide itu bisa mengganggu kesuburan. Hal ini didukung oleh studi cukup baru tahun 2022 bahwa ini studi menunjukkan bahwa pada veteran di Amerika, baik laki-laki maupun perempuan, ini mengalami banyak gangguan kesuburan dan juga di situ terkait dengan terpaparnya dengan bahan-bahan atau senyawa yang beracun. Nah, kemudian yang ini menarik tentu di bidang fertilitas, di bidang yaitu tentang endometriosis. Banyak asumsi atau mungkin kesimpulan yang menyebutkan bahwa endometriosis ini mengganggu kesuburan dengan level evidence 2. Kemudian endometriosis merupakan suatu penyakit yang rekuren. Pembedahan akan merusak cadangan ovarium. Endometrioma sendiri juga merusak cadangan ovarium. Pembedahan, terutama khususnya pembedahan yang kedua, sangat tidak efektif untuk terapi kesuburan. Nah, hal ini yang kemudian banyak ahli berpendapat bahwa tindakan kriopreservasi pada endometriosis itu sangat
diindikasikan. Nah, bagaimana tekniknya bisa menggunakan teknik cryopreservation pada jaringan ovarium atau oosit atau embrio. Nah, ini di sini ditampilkan masing-masing risk and benefit-nya. Banyak contoh protokol bagaimana alurnya sih kita melakukan memutuskan untuk melakukan untuk cryopreservation pada endometriosis. Ini salah satu yang ingin saya tampilkan, di mana bila ada bilateral endometrioma, ada surgery, maka di situ dipertimbangkan untuk dilakukan cryopreservasi. Bisa dilakukan cryopreservasi maupun oosit, embrio, atau jaringan ovarium. Dan bagaimana bila yang jaringan ovarium normal atau MA normal. Kalau usianya di atas 37 kita pertimbangkan. Kalau cadangan ovariumnya rendah juga kita pertimbangkan untuk dilakukan cryopreservasi. Nah, kemudian bagaimana dengan genetik? Dari studi ini ada menyebutkan bahwa sebenarnya gangguan fertilitas itu hampir 50% terkait dengan defek pada genetik. Ini contoh gangguan pada single chain bisa menyebabkan POI, gangguan pada kelainan pada genomik, kemudian kelainan pada kromosom seperti Turner syndrome, sickle cell anemia, bahkan juga 47XXX ini juga menyebabkan gangguan kesuburan. Dan yang terakhir ini tentang wanita yang menunda anak. Nah, kita ketahui bahwa kolesterol itu tidak mudah untuk kita tentukan karena bukan satu faktor saja yang mempengaruhi. Bisa dipengaruhi oleh genomik dari mitokondria atau inti, kemudian maturitas dari sitoplasma, lingkungan dari folikuler dan ovarium itu sendiri, usia dan kesehatan dari wanita tersebut. Kita ketahui tadi dari sama Dr. Jim juga bahwa sesuai bertambahnya usia, kesuburan pada wanita itu berkurang. Nah, inilah mungkin menjadi pertimbangan kita untuk melakukan cryopreservasi pada oosit. Nah, definisinya tadi juga sudah disampaikan adalah prosedur yang membantu seseorang mempertahankan kemampuan mereka untuk memiliki anak di masa depan dengan cara menggunakan sel telur, sperma, atau cara produksi. Bagaimana strateginya? Di sini kita bagi menjadi 3, yaitu dengan farmakologi, surgical, dan teknologi reproduksi berbantu. Farmakologi bisa menggunakan GnRH, surgical dengan menggunakan transposisi ovarium, cryopreservasi dan transplantasi dari jaringan ovarium, yang sama dengan PRB, baik itu oosit atau embrio cryopreservasi. Penggunaan GnRH agonis dengan GnRH agonis atau antagonis dengan pendapat bahwa pemberian GnRH itu dapat memblok diferensi dari folikel, sehingga yang setelah dia diferensiasi itu cenderung lebih sensitif terhadap kemoterapi atau radiasi, dan juga menurunkan vaskulasi pada ovarium. Tapi untuk GnRH ini ternyata ada kubu yang tidak sependapat. Kubu yang sependapat ini menguntungkan, kubu yang lainnya menyebut bahwa tidak ada bukti yang cukup pemberian GnRH itu menguntungkan pada pemberian mereka yang dilakukan kemo atau radiasi. Kemudian transposisi ovarium. Ini memindah lokasi ovarium dari lapangan radiasi, ditujukan pada mereka yang akan mendapatkan terapi radiasi. Kemudian dikatakan bahwa 90% pada mereka yang dilakukan transposisi ovarium dapat kembali lagi fungsi ovariumnya. Kemudian cryopreservasi dan transplantasi pada jaringan ovarium. Ini diindikasikan pada mereka yang kemoterapinya tidak bisa ditunda dan dikontraindikasikan dengan pemberian stimulasi hormon. Maka dilakukan cryopreservasi pada jaringan ovarium. Nah, ini Dokter Wiwit, ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk, kita diskusikan dulu ya, nanti disambung lagi ya. Ya, Baik. ya, Prof. Terima kasih karena teman-teman ini antusias ini. Ada 133 yang teman-teman yang ada hadir di sini dan sudah ada pertanyaan masuk. Nanti bisa dibahas, dijawab oleh Dr. Jimmy dan Dr. Wiwit nih. Jadi dari Dr. Haria, apakah persoalan fertilitas biayanya mahal? Nah, kalau ada biaya nanti susah jawabnya ya. Apakah biaya yang dibayarkan itu berupa biaya rutin, bulanan, karena mesti disimpan ya, tahunan. Itu pertama. Yang kedua, apakah ada kontraindikasi pesawat fertilitas? Nah, ini 1-2 pertanyaan dulu bisa dijawab. Siapa dulu? Dr. Jimmy, Dr. Wiwit? Mungkin izin saya sedikit nanti sama Dr. Moy. Jadi untuk pertanyaan pertama ya, jadi untuk teknik preservasi ini tentu ada biaya karena mungkin pemahaman saya memang belum ada asuransi yang mengcover ya, baik dari BPJS maupun swasta. Prinsipnya ya mirip dengan
proses bayi tabung, sehingga biayanya juga mirip dengan bayi tabung. Cuman mungkin pada beberapa kondisi kita bisa memodifikasi protokol, misalnya dengan kita melakukan mini stimulasi, sehingga harapannya kita mendapatkan sel telur yang cukup dengan biaya yang murah. Sehingga tadi kenapa kapan kita menawarkan preservasi inilah yang penting. Kalau kita menawarkannya orang ini sudah dalam kondisi cadangan sel telur sudah rendah, ya tentu biayanya juga akan mengikuti. Ya itu mungkin jadi itu mungkin kita pikirkan lebih awal. Jadi memang biaya ini tentu tidak lepas dari bahan bakunya, artinya bagaimana usianya, bagaimana cadangan sel telurnya. Dan tentu memang ada biaya bulanan ya, karena kan nanti seperti menyimpan sel telur ya, mungkin ada biaya bulanan yang mungkin di tiap tabungan akan berbeda. Kemudian yang berikutnya apa tadi, Prof? Kontraindikasi. Oh ya, kontraindikasinya tentu terkait dengan penyakitnya ya, apakah ada kontraindikasi untuk hamil, karena kan preservasi ovarium ini kan oosit terutama ya. Kalau preservasi ovarium kan satunya untuk untuk suplemen hormon, yang satunya untuk reproduksi. Nah, sekarang ada kontraindikasi tidak untuk reproduksinya. Misalnya kalau penyakit yang mendasari terlalu berat sehingga pasien ini tidak boleh hamil, ya sudah, mungkin pilihan untuk preservasi kesuburan yang berkaitan dengan reproduksi mungkin memang masuk dalam kontraindikasi tersebut. Mungkin itu, Prof. Ya, terima kasih, Dr. Jimmy. Dr. Wiwit menambahkan 2 pertanyaan tadi. Biayanya mahal. Ya, Prof. Jadi sebenarnya untuk kriopreservasi sendiri mungkin yang mahal adalah biaya secara keseluruhan. Kalau kita misalkan lihat IVF, yang mahal di IVF-nya mungkin bisa habis 70-80 juta. Tapi kalau untuk kriopreservasi sendiri sebenarnya tidak terlalu mahal. Biaya mediumnya itu kita pakai salah satu medium yang impor itu yang dari Jepang itu 4 juta. Tekniknya tidak sulit. Kemudian menggunakan tangki yang isinya nitrogen. Nitrogen cair itu juga tidak mahal. Itu per liter harganya hanya puluhan ribu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat secara satu bagian saja di kriopreservasinya saja, kriopreservasi pada oosit atau embrio itu sebenarnya terjangkau. Yang mungkin tidak terjangkau adalah teknik yang menyertainya, entah itu IVF, entah itu kemudian monolaparoskopi, apalagi yang tadi kalau kita menggunakan teknik kriopreservasi pada jaringan ovarium, tentu itu akan lebih mahal karena jelas itu teknik operatif. Waktu kita ngambil jaringan korteksnya, kemudian mengembalikannya, itu kan teknik operasi semua. Jadi secara keseluruhan memang akhirnya jatuhnya mahal. Kemudian untuk kontraindikasi itu tadi sudah disampaikan oleh Dr. Jimmy, sepakat, Prof. Jadi memang kalau tidak boleh hamil ya jangan dilakukan preservasi karena tidak boleh hamil. Ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih, apakah preservasi bisa dilaksanakan pada seorang pasien yang sudah terkena masalah, misalnya karsinoma, kanker ya, endometriosis berat. Nah, apakah bisa dilaksanakan? Dr. Wiwit bisa menjawab? Nah, apakah bisa dilakukan atau tidak? Jawabannya kalau dari sisi fertilitas, kalau dari kita jawabannya bisa. Selalu bisa, tapi sekali lagi kita kan tidak boleh melihat dari sisi fertilitas saja. Kita juga harus kolaborasi dengan teman sejauh dari onkologi atau kalau kanker di bidang kandungan ya onkologi ginekologi, kalau misalnya kanker darah ya di bidang hemato-onkologi. Kita harus kolaborasi di sini. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Di situ kita kolaborasi, nanti kita diskusi di situ apakah masih bisa ini untuk hamil di suatu saat bagaimana. Dan saya pernah membaca biasanya ini diperbolehkan pada mereka yang punya harapan 5 tahun pasca diagnosis atau pasca terapi yang tinggi. Biasanya seperti itu. Tapi sekali lagi, ini perlu kesempatan bersama, kolaborasi bersama antara fertilitas dengan onkologi. Pada dasarnya semuanya bisa, Bro. Oosit, embrio, yang penting itu ada oositnya, embrionya bagus, kita lakukan kriopreservasi, mantuku, dan survival rate-nya baik itu embrio maupun oosit sekarang udah tinggi. Dulu oosit yang dikatakan 80%, sekarang bisa 90%. Bahkan ada satu medium tuh yang sekali yang luar biasa dari Jepang menyebutkan bahwa survival rate pada oosit itu bisa 100%. Jadi tidak perlu khawatir. Dan kemudian setelah dicarikan lagi, dilakukan ICSI atau campur dengan sperma, angka fertilitanya juga sama dibanding
dengan mereka-mereka yang tidak dilakukan cryopreservasi OOSIT-nya. Dan ada yang cukup menarik bahwa cryopreservasi pada OOSIT itu tidak meningkatkan kelainan kromosom di situ. Perinatal outcome-nya, obstetric outcome-nya juga tidak berbeda dengan mereka yang hamil secara normal. Baik. Baik, terima kasih. Dr. Jimmy mau nambahkan? Ya, mungkin sedikit aja. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan banyak oleh Dr. Wiwit. Mungkin prinsipnya adalah kalau misalnya itu non keganasan, mungkin selama underlying disease tersebut memungkinkan, misalnya cadangan sel telurnya masih cukup, kemudian umurnya masih muda, karena kan kita tujuan untuk mempreservasi ini kan untuk mendapatkan sel telur yang cukup dengan kualitas yang baik. Kalau misalnya pasien ini sudah umur 40 tahun ke atas, ya mungkin yang penting adalah konseling untuk perlu tidaknya untuk preservasi. Berbeda dengan kalau misalnya umurnya masih di bawah 35 tahun. Terus yang kedua adalah underlying disease-nya. Misalnya kalau memang itu kelainan genetik, misalnya kelainan seperti tadi Turner syndrome, maka ada harus dipilih-pilih dulu apakah ini perlu dilakukan preservasi atau tidak. Dan yang ketiga adalah kalau itu malignansi adalah tergantung stadiumnya. Kalau misalnya stadium tadi masih awal ya, masih memungkinkan untuk hamil, masih dari pihak onkologi masih mempertahankan fungsi reproduksinya, maka masih ada alternatif untuk. Sehingga tadi betul oleh Dr. Wiwit katakan kita harus melibatkan pihak lain untuk memutuskan ini perlu dipreservasi atau tidak. Ya, terima kasih Dr. Jimmy. Jadi teman-teman sekalian bahwa teknologi sudah makin maju, makin bisa dilakukan, termasuk pada pasien-pasien kita yang masih belum menikah, masih nona, ternyata ada kista endometriosis, ya. Itu ini hati-hati kalau kita tahu tindakan operasi akan merusak primordial follicle, bahkan menghilang ovarian reserve akan turun. Karena itu fertility preservation bisa dilakukan dengan memberikan obat-obatan medical ya, medical treatment progestin jangka panjang. Jadi nanti kalau dia sudah pengen siap untuk menikah, baru dilepas untuk dioperasi dan lain-lain. Jadi itu sudah dilakukan fertility preservation ya, mempertahankan ini. Jangan langsung dioperasi dulu karena kekambuhan akan tinggi dan akan merusak follicle primordial. Baik, ini pertanyaan menarik juga ini. Di mana menyimpannya? Harus di luar negeri kah? Ya, di luar negeri kah kita harus menyimpan sel telur atau embrio di Indonesia atau di Surabaya ada, dan sampai kapan bertahan penyimpanan itu? Apakah ada expirednya? Silakan Dr. Wiwit. Baik, terima kasih, Prof. Tempat penyimpanan. Tadi sudah sedikit saya sampaikan. Penyimpanannya sebenarnya kalau kita ketahui tidak sulit sebenarnya. Dulu pakai kalau yang slow freezing mungkin peralatannya mungkin ribet. Kalau yang sekarang dengan vitrifikasi simpel sekali, medium, kemudian termasuk penyimpanannya hanya kita perlu tangki di mana yang kemudian diisi dengan cara nitrogen cair. Yang penting nitrogen cairnya tidak keluar, tidak bocor. Terus kemudian yang sudah kita vitrifikasi tadi, oosit atau embrionya, kita tinggal masukkan saja ke dalam cairan nitrogen, dan itu bisa bertahan lama sekali. Memang yang sebenarnya penelitian yang cukup lama hasilnya itu ya itu tentang oosit, karena dulu awalnya lebih prefer memilih preservasi pada embrio. Nah, ternyata yang oosit dengan kemajuan teknologi dan knowledge juga sekarang bisa sampai 90 bahkan 100%. Nah, itu penyimpanannya. Studi yang sekarang ada kalau untuk oosit bisa sampai 3 tahun. Itu tidak ada perubahan. Sedangkan untuk yang berikutnya, apakah dia sama atau tidak, kita masih perlu studi lagi. Tapi pada dasarnya kita bisa menyimpan, kalau kita pakai logika ya seperti embrio, kita bisa menyimpan oosit juga sama lebih lamanya, bahkan lebih dari 3 tahun. Nah, kemudian apa bisa kita simpan sendiri? Iya, dengan jawabannya iya, kita bisa nyimpan sendiri, Prof. Di tempat kita di Gerak Merta itu kan kita sudah punya tangki dan nitrogen cairnya sudah ada, jadi nggak perlu sampai ke luar negeri. Kita bisa menyimpan di Surabaya, di Indonesia itu sudah suatu hal yang rasanya sudah cukup ini ya, cukup banyak dilakukan. Jadi nggak perlu kita repot-repot sampai ke luar negeri itu, Prof. Baik, terima kasih Dr. Wiwit dari teman-teman sekalian bahwa informasinya di setiap klinik-klinik fertilitas IVF itu tersedia untuk itu ya penyimpanan ya.
Baik, ini untuk dari Dokter Joko ini, Pak Jimmy mungkin bisa menjawab ini. Pada kasus endometrioma yang belum menikah, kapan dilakukan preservasinya? Sebelum operasi atau setelah operasi? Silakan Dokter Jimmy. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Hendy. Jadi memang pada pasien-pasien yang endometriosis yang akan dilakukan operasi, mungkin harus kita evaluasi dulu satu umurnya ya. Kalau tadi masih muda itu mungkin memang salah satu kandidat untuk dilakukan preservasi. Terus yang kedua adalah yang penting lagi bukan preservasi apa tidak, yang penting adalah perlu tidak kita melakukan operasi. Sudah masuk indikasi belum? Kalau misalnya belum masuk indikasi ya mungkin perlu alternatifnya kita hanya memberikan terapi hormonal sambil kita lakukan monitoring ya untuk melihat progresivitas dari penyakitnya. Kalau memang pada saat itu memang sampai keputusan pasien ini harus operasi, misalnya kalau ada komplikasi ke organ lain, misalnya saluran kencingnya sudah mulai terbutuh, orangnya tidak respon terhadap obat-obatan, nyerinya mengganggu sekali, maka preservasi ovarium oosit harus minimal dilakukan diskusi ya. Jadi pasien diberikan opsi untuk melakukan tadi sebelum operasi. Karena prinsip untuk melakukan preservasi itu adalah di mana cadangan sel donor masih cukup. Jangan sampai kita melakukan preservasi di mana cadangan sel donor sudah sangat rendah. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Jimmy. Ini untuk berikutnya, Dokter Wiwit bisa menjawab pertanyaan Dokter Vita. Apabila seorang memutuskan untuk preservasi oosit, berapa lama kualitas oosit itu bisa bertahan bagus? Silakan Dokter Wiwit. Oke, tadi sudah disampaikan, Prof. Jadi penelitian yang sekarang ini yang jelas bahwa sampai 3 tahun itu kualitas tidak berkurang. Tapi kalau menggunakan logika seperti yang pada embrio-embrio, bahkan di atas 3 tahun pun sudah bisa. Karena oosit ini yang kita preservasi ini kita masukkan dalam nitrogen dengan suhu sampai 178 derajat ya itu. 196. Dan pada kondisi Min 196 196. derajat gitu. Ya. Ya. Minus, gitu. Pada kondisi suhu tersebut, itu semua metabolisme ada pada titik nol. Jadi tidak ada perubahan dan kita lihat dari kata vitrifikasi, artinya jaringan yang ada itu atau sel yang ada itu kita buat menjadi padat, menjadi vitrif atau seperti kaca. Jadi di situ benar-benar dibuat seperti metabolisme menjadi nol. Sehingga logikanya bisa bahkan lama pun bisa, mungkin 10 tahun pun mungkin bisa. Tapi sekali lagi kalau untuk selama 10 tahun itu kita perlu studi lebih lanjut untuk OSIT ini, Bro. Karena memang OSIT ini yang cukup paling akhir untuk mendapat pengakuan bahwa oh ini bisa dilakukan pada protokol yang terbukti efektif dibandingkan yang tidak preservatif pada embrio. Baik, terima kasih Dokter Wiwit. Ini lagi ada pertanyaan hari ini dari Dokter Ivan. Mungkin Dokter Jimmy bisa menjawab. Apakah preservasi embrio ini secara etik sudah di-ACC atau mendapat persetujuan ya? Angka keberhasilannya dibandingkan oosit secara meta-analitik lebih tinggi yang mana? Disimpan embrionya atau disimpan oositnya? Dokter Jimmy bisa menjawab? Silakan. Ya, baik, terima kasih, Prof. Hendy. Untuk keberhasilan dulu ya. Kalau keberhasilan memang golden standarnya adalah embrio. Sehingga kalau pasien itu memang sudah akan menikah misalnya dan operasi ini bisa ditunda atau mungkin pengobatan yang menurunkan cadangan sel telur tersebut bisa ditunda, mungkin ada baiknya dia menikah dan melakukan IVF karena tentu tingkat survivalnya untuk pasca di towing lebih tinggi yang dari embrio karena embrio tersebut selnya lebih dari satu. Sedangkan sel oosit ini kan namanya sel sehingga kalau satu sel tersebut mati ya artinya ya sudah selesai sehingga tadi angka survivalnya hanya 80-90%. Terus yang kedua adalah etik ya. Kalau untuk embrio mungkin selama ini kita sudah melakukan ya. Kemudian kalau yang untuk preservasi oosit ini sebenarnya tindakan ini sudah sering kita tawarkan terutama pada orang-orang dulu yang misalnya dari faktor spermanya azoosperma misalnya. Jadi pada saat kita lakukan IVF di mana kemudian kita berusaha untuk mendapatkan sperma ternyata spermanya tidak mendapatkan sperma otomatis kan
sel telur tetap harus dipanen, karena kalau nggak dipanen ya tentu akan sia-sia tadi program stimulasinya. Dan itu kalau memang tidak ada sperma yang bisa untuk membuahi, maka dilakukan preservasi. Jadi memang sementara ini yang secara etis yang sepemahaman saya secara etis sudah diizinkan adalah yang memang ada indikasi medis untuk seperti itu. Terima kasih, Baik, Prof. terima kasih Dr. Jimmy. Jadi teman-teman, untuk preservatif fertilitas ada indikasi medis. Kalau ini misalnya tadi tadi ada penyakit kanker gitu ya kan, tentu ini perlu diselamatkan, itu bisa disimpan. Indikasi sosial, nah ini yang masih abu-abu ini masih perdebatan ya. Ada beberapa pendapat diperbolehkan, ada pendapat itu tidak diperkenankan. Nah ini pertanyaan ini menyangkut ini tadi nih dari pertanyaan dari yang berikutnya tentang preservasi fertilitas dengan indikasi usia atau atas permintaan sendiri. Wanita karir masih sibuk bekerja dan belum mendapatkan jodoh, namun masa depannya berencana untuk memiliki anak. Nah ini bagaimana ini, Dokter Wiwit bisa menjawab ini? Agak rumit ini pertanyaannya nih, menyangkut etik ya. Iya, betul, Bro. Kalau di luar negeri memang ini sudah banyak yang dikerjakan, tapi kalau Indonesia memang tidak banyak, Bro, ya, kalau mereka belum menikah. Dan undang-undang pun yang tentang reproduksi itu menyebutkan bahwa kalau kita bahwa yang boleh ditanam adalah embrio yang berasal dari orang tuanya. Dan ini jelas memberikan batasan bahwa meskipun dia belum menikah, kalau kemudian dia dicampurkan dengan sperma orang, belum menikah, kemudian ditanam, tidak boleh, karena kan bukan pasangan yang secara resmi berdasarkan hukum. Jadi secara etis memang betul sekali dari Dr. Jimmy menyampaikan indikasi medis itu adalah indikasi yang bisa kita lakukan. Kalau misalkan belum menikah atau indikasinya sosial karena takut faktor usia, ini yang benar-benar sangat hati-hati sekali di sini, Prof. Iya, mungkin kita paham bahwa di area-area perkotaan tertentu yang di sana sekarang sudah mulai bergeser pada pernikahan ditunda, itu yang mungkin akan menjadi masalah besar di sana. Gitu, Bro. Jadi memang itu masalah yang masalah etis yang sekarang perdebatannya cukup kuat, isu, tapi sekali lagi pada dasarnya baru boleh ditanam kalau embrio itu berasal dari pasangan suami istri yang legal secara hukum. Gitu. Baik, jadi untuk penyimpanan masing-masing gamet, sperma katakan begitu, oosit begitu, sebetulnya ada banyak pendapat, berbeda pendapat. Jadi bisa dilakukan. Tapi kalau nanti untuk divertilisasi harus betul-betul dengan suaminya, betul ya, suaminya atau dengan istrinya. Jadi harus pasangan, jadi as a couple itu harus betul-betul memenuhi syarat untuk itu. Ini ada pertanyaan menarik juga ini. Kalau setelah dilakukan preservatif fertilitas, kemudian memutuskan tidak melanjutkan preservasinya, ini bagaimana ini? Nah, kalau sudah waktunya habis atau apapun, keluarga tidak berkehendak melanjutkan. Dr. Jimmy bisa menjawab ini? Ya, baik, Prof. Jadi kalau menurut undang-undang yang baru itu, tapi bukan untuk OSIT ya, yang OSIT saya belum paham, masih belum jelas untuk aturannya. Tapi kalau untuk embrio itu kan tentu untuk yang disarankan itu adalah kita melakukan pada saat embrio tersebut disimpan, maka setiap tahun kita harus mengontak dengan keluarga ya untuk persetujuan ini diperpanjang atau tidak. Apabila dari keluarga tersebut memang sudah tidak mengendaki, maka dia kan memang pemilik dari embrio tersebut adalah pasangan suami istri. Misalnya kalau dia sudah tidak mengendaki lagi, tentu bisa dilakukan pemusnahan ya dengan seizin dengan keluarga. Nah, kalau OSIT mungkin mirip seperti itu, cuman saya memang aturannya saya belum tahu, Bro. Mungkin dari Prof. Endi ada lebih informasi lebih lanjut aturan yang baru, Bro. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang seperti bayi tabung dulu pertama kali dimulai penuh dengan kontroversi ya. Jadi beberapa kali sebelum dimulai IVF itu sudah ada bertemu dengan ulama dari beberapa agama yang ada di Indonesia. Akhirnya setelah beberapa diskusi itu diputuskan seperti bisa dilaksanakan dengan tentunya dengan tujuan baik ya itu ya. Nah demikian berkembang teknologi ini sampai sekarang adanya preservasi ini. Nah ini pun masih daerah abu-abu terutama yang indikasi sosial ya, indikasi sosial itu abu-abu. Tapi kalau indikasi medis jelas ya, karena untuk masalah medis ya. Baik, ini pertanyaan menarik yang berikutnya ini. Apabila sudah 3 tahun disimpan maksudnya ya,
kemudian sampai dilakukan ingin dilakukan lagi diperpanjang. Ini bagaimana, Pak? Sampai umur berapa lama disimpan ini? Dan apakah nanti bisa diklaim di asuransi kesehatan? Wah, ini asuransi kesehatan lagi nih, BPJS ini. Susah ini. Atau yang lain mungkin ya. Mungkin Dokter Wiwi bisa menjawab. Ya, jawabannya tidak, Bro. Jadi, apakah perlu bersurvei lagi ya tidak? Kita gunakan aja itu OSIT-nya. Kita ujian lagi. Apalagi kalau tadi yang indikasinya karena terapi kanker tadi kan terapi selesai langsung kita sebaiknya langsung segera dicairkan lagi, diambil oosit atau embrionya, kemudian ditanam ke orang tuanya, rahim orang tuanya. Kemudian pada umur berapa yang ideal? Kalau kita melihat tujuan untuk oosit, kalau oosit semakin muda usia semakin bagus karena kualitas salah satu faktor kualitas oosit dipengaruhi oleh usia. Kalau embrio selama cadangan embrionya, cadangan ovarium masih ada, kita masih bisa berharap dapat embrio pada hari kelima yang kita sudah blastosis cukup banyak. Nah, kalau kita dapat embrio yang tingkat blastosis itu lebih bagus lagi karena embrio yang tingkat blastosis itu sudah merupakan saringan lagi dari oosit. Katakanlah kita dapat 10 oosit mungkin 70%, kalau kita campur sama sperma 70% fertilisasi. Kemudian jadi blastosis hanya 20%. Artinya blastosis itu sudah merupakan filter saringan dari oosit yang kualitasnya bagus. Nah, kemudian apakah bisa diklaim oleh asuransi? Sejauh ini untuk, mohon maaf, mungkin saya salah, tapi sejauh ini untuk BPJS belum mengcover. Tapi untuk perusahaan-perusahaan tertentu, saya tahu ada yang mengcover. Tapi mungkin yang ini ya, yang ada kaitannya dengan BUMN mungkin ya, itu ada yang mengcover. Tapi khusus untuk pegawainya, bukan untuk kita ikut asuransi tertentu, tidak. Tapi biasanya pada kantor-kantor tertentu akan membantu karyawannya untuk membiayai terkait fertilitas ini, IVF atau simpan beku atau kriopreservasi. Itu, Prof. Baik. Ada pendapat, Dokter Jimmy? Ya, baik, Prof. Jadi mungkin tadi pertanyaannya kan kalau disimpan lebih dari 3 tahun ya, boleh diperpanjang apa tidak? Memang masih boleh ya selama memang dari keluarga memang berkehendak untuk diperpanjang. Ya, cuman sampai kapan ini memang masih belum perlu didiskusikan lagi ke pasien. Apakah misalnya kalau terus ternyata orang ini sampai umur 60 tahun gitu ya, terus dia ingin ditauin terus ditanam gitu gimana tuh ya, perlu dijelaskan apa namanya resiko-resikonya, resiko komplikasi pada ibunya kan. Kita menyimpan itu kan tentu supaya tidak terjadi masih memungkinkan untuk hamil dan tapi tidak menimbulkan masalah baru di ibunya. Itu yang mungkin nanti harus didiskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi untuk masalah kesuburan ini sampai saat ini belum ada asuransi yang menanggung ya. Di aturannya BPJS tertulis bahwa salah satu penyakit yang tidak ditanggung adalah untuk masalah kesuburan ini. Namun di beberapa negara sudah ada untuk asuransi. Nah, karena itu kami dari PR Fitri juga sudah melakukan mediasi bersama Kemenkes untuk bagaimana ada asuransi kesehatan yang ada. Tapi tentunya kalau aturan undang-undangnya untuk di BPJS tidak ada. Karena itu mungkin asuransi swasta yang moga untuk diaktifkan untuk bagaimana bisa membantu pembiayaan di situ. Tapi kalau yang untuk persoalan fertilitas yang khusus yang tadi kita bahas ini belum tertulis juga demikian ya. Baik, sambil menunggu yang lain, ada juga masalahnya mungkin yang tadi disampaikan di slide-nya Dokter Wiwit pada anak-anak dengan kanker kalau gitu. Nah, anak-anak dengan kanker itu yang dimana anak-anak tersebut mungkin dia masih belum menas atau belum ada haid ya, itu kan ada juga terjadi. Nah, ini bagaimana nih? Tadi di gambarnya kalau adalah ada ovarian tissue preservation ya, terwiwit. Silakan. Iya, iya, Bro. Mungkin saya share aja, Bro, sekalian ya slide-nya, Bro. Ya, Jadi memang ini diindikasikan, baik ini indikasikan karena banyak karena solusi untuk kriopreservasi pada embrio atau oosit ternyata belum cukup. Nah, ini diingatkan pada mereka-mereka yang masih belum menikah atau anak-anak, bahkan yang prepubertal. Nah, solusinya di sini yaitu dilakukan kriopreservasi pada jaringan ovarium. Diambil jaringan korteksnya yang banyak mengandung folikel primordial. Nah,
keuntungannya memang di sini terapi onkologi dari teman-teman sejawat onkolog tidak akan ditunda, kemudian eh, bisa dilakukan dengan minimal invasif, surgery atau laparoskopi, kemudian tekniknya bisa dilakukan secara slow freezing atau vitrifikasi. Nah, disebutkan di sini setelah itu di vitri simpan beku kemudian dikembalikan 90% itu fungsi endokrinnya kembali lagi menjadi baik. Memang perlu waktu, tidak langsung, kurang lebih 4 sampai 5 bulan akan mulai berfungsi dengan baik. Estradolnya mulai naik, FSH-nya akan mulai turun. Jadi itu solusinya Prof untuk mereka-mereka yang masih anak-anak dengan kriopreservasi pada jaringan ovarium. Ya. Baik, terima kasih. Jadi memang berbagai kemajuan ada, beberapa negara juga sudah demikian maju dalam teknologi ini. Kami di Indonesia pun sedang mencoba di situ. Di Surabaya kami masih dalam taraf untuk yang apa namanya ovarium tissue preservation itu masih dalam hewan coba. Kami mencoba di hewan coba pada tikus untuk coba dan ternyata hasilnya bagus. Nah, tentu akan mencoba ke sana karena berbagai kemajuan zaman kita akan mencoba menyelamatkan fungsi reproduksi terutama pada anak-anak yang ternyata kena kanker dan harus ditolong. Dokter Jimmy mungkin ada tambahan informasi? Silakan. Sebenarnya memang preservasi ini bisa dilakukan pada usia-usia muda ya, terutama yang masih apa namanya dari disertasi itu masih memungkinkan ya. Jadi dengan cara sudah dijelaskan oleh Dr. Wiwit, bisa mengambil salah satu ovariumnya kemudian dipreservasi, kemudian suatu saat dia ditanam lagi. Cuma memang semua tentu ada untung ruginya. Teman saya kalau untuk jaringan ovarium ini yang dilakukan reimplantasi ini problem utama adalah respon ovariumnya ya, karena pembuluh darah yang terkoneksi dengan ovarium tersebut tentu akan menurun, berbeda dengan ovarium yang memang lokasinya normal. Padahal kalau kita melakukan stimulasi itu tentu pembuluh darah yang bisa mengakses ke dalam ovarium ini menjadi faktor utama apa namanya keberhasilan dari stimulasi tadi. Sehingga tadi alternatifnya adalah melakukan stimulasi ovarium. Mungkin seperti itu. Ya, baik, makasih. Jadi pada teman-teman semuanya, jadi yang hadir, teman-teman sejawat semuanya, selain ada indikasi medis tadi yang juga harus kita diskusikan, ada yang penyakit dengan kanker yang harus ditolong karena obat-obatan kemoterapi itu gonadotoksik yang merusak ya, merusak sekali pada folikel primordial gitu ya. Nah, tapi jangan lupa sering kita dapatkan pada pasien endometriosis, bukan ganas, Cina, endometriosis kan ganas, di Cina ya, tetapi endometrioma jaringan dengan inflamasi itu akan merusak dengan apa namanya burn off hipotesis, merusak primordial. Jadi karena itu pada mereka-mereka yang belum ingin menikah tapi ada kista yang kita tidak operasi dulu, maka itu diberi terapi medis itu termasuk fertility preservation. Jadi nantinya setelah dia siap mau menikah itu kita stop baru kita mulai program di situ berjalan. Ada pendapat untuk teman-teman untuk Dr. Jimmy atau Dr. Wiwit bahwa bagaimana endometriosis yang bisa perlu fertility preservation ini? Silakan Dr. Wiwit. Dr. Wiwit mungkin lagi Maaf, sedang Prof. kan. Iya, Ada Prof. kalau Kedengaran? ada endometriosis, endometrioma pada yang masih muda belum menikah, masih nona kan ada sering saja ada kista. Apakah kita wajib operasi atau bagaimana? Iya. Eh, untuk kriopreservasi ya, Prof, ada endometrioma ya, Prof. Ya, Iya. Ya. Eh, dari banyak pendapat ahli itu disampaikan memang tadi endometrioma atau endometriosis kan menyebabkan kesuburan bahkan penurunan cadangan ovarium. Makanya kemudian ada banyak yang ahli kemudian mengusulkan untuk dilakukan kriopreservasi khususnya pada mereka yang mengalami endometrioma bilateral. Kemudian endometrium ovarium yang sudah pernah mengalami pembedahan atau bahkan multiple pembedahan berkali-kali. Atau mereka yang endometriosis dengan AMI sudah berkurang, itu diindikasikan untuk dilakukan kriopreservasi semen beku oosit. Kalau mereka yang belum menikah. Kalau mereka yang sudah menikah, dilakukan kriopreservasi embrio. Gitu nggak, Bro? ya. Ya.
dalam kondisi demikian, salah satunya adalah apakah pada seorang wanita nona ya belum menikah, masih remaja SMA, ada kelihatan kista 7 cm atau 5 cm. Bagaimana? Apakah ini dioperasi apa tidak dulu? Karena kalau kita melihat teorinya, ada endometriosis life cycle dari Prof. Capron itu dikatakan bahwa karena dia nyeri, maka kita bisa mendiagnosis nyerinya khas, maka dengan clinical diagnosis kita bisa menilai dia endometriosis. Kita dengan USG abdomen, kita bisa lihat bahwa ada kista 5-7 cm. Bagaimana? Apakah ini kontroversi? Ya, kontroversi. Iya. Apakah kita mengoperasi kondisi wanita Iya, tersebut Prof. nyeri, dengan nyeri ya, nyeri ada kistanya, tapi belum menikah, dia masih umur 17 tahun mungkin begitu. Nah, bagaimana menurut Dr. Jimmy atau Ya. nanti Dr. silakan. Oke. Terima kasih Prof. Hendi. Mungkin sambil menunggu dari host bisa menampilkan slide saya tadi, ada slide yang khusus endometriosis preservasi, apa namanya, kapan harus preservasi. Jadi yang pertama tadi yang dipertimbangkan tadi betul ada endometrioma apa tidak. Kedua adalah umur. Kalau di slide tersebut memang batas apa yang direkomendasikan umur 25, di bawah 25 atau di atas 25. Terus kemudian yang kedua adalah kalau belum nikah ya. Terus yang kedua adalah apa itu cadangan sel telur dari bentuk AMH ya. Kalau AMH-nya masih di atas 1, kemudian umurnya masih muda, ada endometrioma, memang direkomendasikan untuk melakukan kriopreservasi. Karena kalau sudah umur 25, AMH-nya di atas 1, di sekitar 1, 1,5, 1,2 itu ada potensi nanti suatu saat dia bisa ditampilkan slide yang endometriosis bawahnya ini bisa. Nah, di slide show coba, Mas. Nah, itu. Kalau cadangan pada umur tersebut cadangannya sudah di sekitar 1, 1,2, 1,3, maka tentu akan semakin tua dengan semakin besarnya endometrioma atau mungkin dioperasi akan tambah habis. Sehingga mungkin ada baiknya sebelum dioperasi kita lakukan preservasi. Tapi kalau misalnya pada saat tersebut sudah didapatkan AMH-nya sudah di bawah 1, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan untuk ruginya. Ada baiknya mungkin pasiennya disarankan untuk segera menikah dan melakukan IVF daripada kita harus melakukan kriopreservasi. Mungkin itu kalau analoginya contoh-contoh decision making yang kita hadapi pada saat mendapatkan pasien dengan endometriosis dan masih muda. Baik. Dokter Bibit ada pendapat tentang endometriosis, endometrioma tadi? Oke, Prof. Ya, tadi ya betul, Prof. Meskipun dia nona dan tadi kalau kita lihat banyak referensi sekarang kriopreservasi oocyte itu sudah bisa mencapai angka 90 bahkan 100% survival rate-nya. Tetap yang dipilihan itu kalau sudah bisa punya embrio karena tadi sudah melakukan filter dari ini yang bagus kemudian embrio. Jadi kalau saya sendiri pribadi Prof lebih berpendapat lebih baik dilakukan terapi konvensional dulu, kecuali kalau ada indikasi misalkan nyeri gitu Prof. Tapi kalau tidak keluar nyeri, kita konvensional, dilakukan terapi medikamentosa sampai dia menikah, kemudian baru dilakukan IVF, punya embrio yang banyak bisa kita lakukan simpan beku, kemudian tinggal kita tanam aja embrionya, tinggal pasiennya ini punya anak berapa. Belum lagi pengalaman kalau kita di Sutomo ini di Poli banyak yang tidak mampu untuk melakukan IVF. Jadi mungkin ini terapi medikamentosa bisa sekaligus menjadi jalan bagi mereka untuk menabung sampai kemudian mereka mampu untuk melakukan ini IVF. Jadi ada jeda waktu bisa setahun, 2 tahun mungkin itu bisa jadikan ruang bagi mereka untuk menabung untuk melakukan tindakan IVF tadi, Bro. Jadi saya lebih mendapat medikamentosa dulu, Bro. Kemudian kalau sudah nikah lakukan ini tindakan tadi. Baik, terima kasih. Memang banyak kontroversi pada pelaksanaan preservasi fertilitas, termasuk pada endometriosis, penyakit Cina, tapi bisa merusak folikel primordial. Karena itu, teman-teman semuanya yang saya sampaikan tadi pada pembicara bahwa kita harus berhati-hati. Dan operasi endometriosis bukan operasi yang sederhana, ya, susah. Bahkan beberapa teman mengatakan bahwa operasinya lebih susah daripada operasi onkologi. Baik. Waktu kita sudah mepet mendekati akhir, maka mungkin Dr. Wiwit bisa memberikan closing statement, singkat saja, silakan.
Baik, terima kasih. Tidak banyak, Prof. Jadi, teori persuasi ini adalah teknologi yang memang mau nggak mau memang harus kita ikuti dan merupakan solusi dari banyak hal, khususnya pada fertilitas, kemudian fertilitas dengan penyakit seperti tadi kanker, kemudian endometriosis, kemudian ada rasa paparan terhadap bahan kimia beracun, atau mereka-mereka yang berisiko mempunyai POI atau promoter ovarian insufficiency. Dan secara umum, gejala preservasi itu bisa dibagi dua, yaitu yang pre-pubertal dan post-pubertal. Yang pre-pubertal bisa kita berikan solusi dengan gejala preservasi jaringan ovarium, kemudian yang post-pubertal yang pubertal bisa kita lakukan tindakan preservasi oosit atau embrio. Baik, demikian, Prof. Terima kasih, Dr. Wiwit. Sekarang Dr. Jimmy, closing statement, silakan. Ya, betul sekali, Prof. Jadi preservasi ovarium ini merupakan salah satu cara kita untuk mempertahankan kesuburan, ya, terutama pada pasien-pasien yang belum menikah dan ada potensi untuk terjadi penurunan cadangan ovarium yang lebih cepat dibandingkan dengan wanita lainnya. Sehingga alternatifnya ada beberapa cara, ada yang murah mungkin tadi dengan menggunakan medikamentosa, tadi sudah dibahas, bisa menggunakan jenis agonis, terapi pil KB, ya, sehingga mungkin sejawat yang akan melakukan kemoterapi pada ovarium, untuk kalau misalnya orangnya masih belum mampu mengikuti preservasi oosit, mungkin alternatifnya adalah diberikan generik agonis, ya, sama tidak ada kontraindikasi untuk mengurangi risiko penurunan cadangan ovarium selama dia dilakukan kemoterapi. Terus kemudian terapi hormonal untuk pasien-pasien dengan yang penyakit-penyakit yang hormonal dependen, salah satunya adalah penyakit endometriosis. Nah, kalau kemudian alternatif kedua adalah preservasi oosit dan bayi tabung. Nah, tentu opsi-opsi ini harus kita diskusikan di awal sebelum kita melakukan penanganan yang berkaitan dengan penurunan cadangan ovarium, supaya nanti di suatu saat tidak terjadi masalah. Karena mungkin paling tidak pasien sudah diberi pemahaman bahwa ada cara lain untuk mempertahankan kesuburannya. Seperti itu. Betul, Bro. Terima kasih, Dr. Jimmy. Jadi terima kasih untuk narasumber Dr. Jimmy dan Dr. Wiwit atas informasi penjelasan pada hari ini. Dan terima kasih pada teman-teman semua, karena waktu kita memang terbatas. Tercatat ada 138 tadi yang hadir, teman sejawat semuanya. Semoga kita tetap semangat memberikan yang terbaik pada pasien-pasien kita, dan kemajuan teknologi tetap kita ikuti, dan kita dalami bagaimana apakah bisa memberikan yang terbaik tadi untuk pasien kita. Hari ini topik preservasi fertilitas telah selesai, dan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada host Dr. Seto. Silakan Dr. Seto. Masih teramet kayaknya, Prof. Kita pada tanya apa saja kali ini, semoga nanti bisa menjadi pencerahan untuk pelayanan fertilitas dari sejawat sekalian sehari-hari. Terima kasih sekali lagi. Semoga nanti kita ketemu lagi dalam acara tanya apa saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Hendy, Dr. Wiwit, Dr. Jimmy.